Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini yang penuh dengan keberkahan dan juga bertepatan kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya lah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Berkenaan dengan masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah SWT dengan tegas menyampaikan kepada orang-orang yang telah beriman, wahai orang-orang yang telah beriman. Kita ini sebagai orang-orang yang telah beriman dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian beribadah puasa. Asyam. Asyam itu artinya menahan diri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, berdasarkan ayat ini kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita orang-orang yang beriman yang hidup di zaman sekarang ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, tetapi kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tujuannya Allah telah sampaikan kepada kita di dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ada peningkatan kualitas dari keimanan menjadi ketakwaan. Untuk mencapai derajat ketakwaan, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam pernah menyampaikan bahwa akar dari segala kebaikan itu adalah takwa. Apabila itu ada, maka semuanya
akan ada. Semuanya akan baik. Semuanya tergantung kepada nilai-nilai ketakwaan. Saking pentingnya nilai ketakwaan ini, Allah Ta'ala menyampaikan di dalam ayat dan surat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah qulu qaulan sadidan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, betapa tingginya nilai ketakwaan ini, sehingga dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka nilai-nilai ketakwaan itu akan ada di dalam diri kita masing-masing. Hanya saja syaratnya Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama lidzanbi. Barang siapa yang mendirikan, barang siapa yang mendegahkan, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, imanan hanya karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya semata-mata menghendaki, merindukan keridhaan Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosa ma taqaddama lidzanbi, dari yang telah lalu. Oleh karena itu, dengan karunia Allah Ta'ala, maka setiap tahun bulan suci Ramadan itu selalu datang menyapa kepada kita. Dari 12 bulan yang Allah telah tentukan kepada kita, ada 1 bulan penuh Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki nilai-nilai keimanan kita menuju derajat akhlak yang bermutu ketakwaan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karunia dari Allah Ta'ala ini. Kita penuhi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lebih kualitas dan kuantitasnya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena Allah telah menjanjikan kepada kita nilai ketakwaan itu akan bisa diraih dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Tentu tidak hanya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu yang hukumnya wajib, tetapi kita sempurnakan, kita tambah dengan sholat-sholat nawafil. Salah satu di antaranya, di bulan suci Ramadan ada suatu ciri khas, yaitu melaksanakan sholat tarawih, baik secara berjamaah di masjid, dan tentunya memang secara umum dilaksanakan di masjid. Tetapi kalau memang keadaan dan situasi tidak memungkinkan kita untuk bisa melangkah ke masjid, laksanakanlah sholat tarawih itu di rumah masing-masing beserta keluarga. Kalau memang kita tidak memungkinkan untuk datang ke masjid. Kemudian perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Bahkan ada anjuran bahwa selama bulan suci Ramadan usahakan kita bisa menamatkan Al-Quran 30 juz. Kemudian sholat tahajud ditingkatkan, dan lain sebagainya. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sama-sama kita mengetahui, karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan setiap tahun atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu tujuan daripada ibadah saum ataupun ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan adanya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tidak hanya nilai keimanan yang bisa kita raih, akan tetapi la'allakum tattaqun. Nilai-nilai ketakwaan itu harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja,
Tetapi nilai yang sebenarnya daripada ibadah puasa tidak kita raih, tidak kita dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita tingkatkan nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, bulan yang penuh keberkatan ini, meninggalkan kita tanpa jejak, tanpa hasil. Dan tentunya ini sesuatu hal yang akan merugikan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla